Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar, coba Mas Revan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Alhamdulillah ya, semuanya masuk dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa berkumpul di ruangan kelas 5 ini dengan lebih happy tentunya ya, agar kalian lebih semangat lagi dan juga lebih memiliki semangat patriotisme. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, hebat sekali anak-anak Bu Sela. Tentunya semakin bersemangat dan jiwa patriotisme itu harus selalu kita miliki ya. Apalagi kalian adalah generasi-generasi penerus bangsa yang pastinya jempolan semua. Nah, hari ini cuacanya terlihat bagaimana anak-anak? Meskipun masih pagi, sangat cerah, tapi sudah merasakan ada hawa-hawa agak gerah nggak sih? Iya sama, Bu Sela juga merasakan seperti itu ya. Nah, anak-anak pernah tidak berpikir bahwa matahari itu kan dengan bumi jaraknya sangat jauh ya kalau kita melihat tata surya seperti yang diilustrasikan di film Upin Ipin. Nah, dengan jarak berjuta-juta kilometer itu kita bisa merasakan panas dari matahari sampai ke bumi. Anak-anak pernah nggak sih bertanya, kok bisa ya panas dari matahari itu bisa kita rasakan? Nah, ini kaitannya dengan pembelajaran kita di pertemuan yang sebelumnya, di mana kita sudah membahas tentang sumber energi panas dan juga contoh-contoh dari sumber energi panas. Coba Mbak Tata, sumber energi panas itu apa? Oke, bagus. Nah, salah satu contoh dari sumber energi panas itu adalah matahari, sebagai sumber energi panas yang paling besar di bumi. Coba sebutkan contoh lain dari sumber energi panas. Mas Kansa coba. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Hebat-hebat semua anak Musela. Nah, hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita tentang sumber energi panas. Tapi kali ini kita akan belajar tentang menemukan informasi-informasi penting atau kata kunci yang ada dalam bacaan di media cetak, dan juga kita akan belajar tentang perpindahan panas. Nah, anak-anak, tentunya sumber energi panas sudah kita bahas ya tadi. Bu Sela memperlihatkan gambar untuk anak-anak nih. Coba perhatikan ya. Ini. Bu Sela punya sebuah gambar. Nah, coba perhatikan kegiatan apa yang ada di dalam gambar ini. Oke, ini sebuah ilustrasi dari Siti dan ibunya sedang memasak. Di sini anak-anak ada tidak yang juga memasak di dapur bersama ibu? Untuk anak perempuan semuanya rajin-rajin ya. Coba untuk anak laki-laki, apakah kalian juga pernah melakukan kegiatan yang seperti ada pada gambar ini? Oke, coba Mas Iqbal, kalau sama ibu di rumah itu kamu memasak apa? Oke, goreng telur ya. Nah, ketika Mas Iqbal menggoreng telur, kamu memperhatikan tidak kondisi wajan itu bagaimana dan juga alat penggorengan itu atau biasa kita sebut sutil besi itu keadaannya bagaimana? Ya, ikut panas ya. Nah, dari mana sumber energi panasnya itu, Mas? Bagus, dari api yang menyala dari kompor. Nah, anak-anak, kalian tentunya memperhatikan ya bahwa api dari kompor itu kan bisa membuat wajan dan juga sutil jadi panas. Nah, itu tandanya ada peristiwa apa yang terjadi? Oh, panasnya berpindah. Agar kalian lebih memahami lagi tentang perpindahan panas, coba dibuka LKS halaman 76 dan dibaca. Di situ ada bacaan tentang perpindahan panas. Silahkan Mas Gilang baca dengan suara yang keras. Yang lainnya jangan lupa untuk tetap menyimak ya. Bagus Mas Gilang. Nah, sekarang di dalam teks bacaan itu coba kita temukan ya. Kita temukan kata kunci dari setiap paragraf. Coba Mbak Kanaya, paragraf 1 kata kuncinya apa? Oke, Mbak Kanaya menjawab api. Paragraf kedua, Mbak Aisyah menjawab apa? Jarak matahari yang sangat jauh. Oke.
Paragraf yang terakhir, coba Mbak Isna, apa yang kamu temukan di kata kuncinya itu? Perpindahan, konveksi, konduksi, radiasi. Banyak ya di paragraf ketiga. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang selain menemukan kata kunci, temukan juga informasi-informasi penting dalam bacaan itu ya. Jangan lupa nanti dituliskan ya. Nah, di sini Bu Sela juga sudah menuliskan kata kunci yang sudah ditemukan dalam bacaan, baik di paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Nah, apa sih sebenarnya guna dari kata kunci dan informasi penting ini? Guna dari informasi dan kata kunci ini adalah agar anak-anak lebih mudah memahami sebuah bacaan yang kalian baca. Nah, tadi juga disebutkan, bahkan tertulis di informasi yang penting di paragraf ketiga bahwa perpindahan panas itu ada 3 macamnya. Ya, perpindahan panas itu ada 3 macamnya. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, yang ketiga ada radiasi. Sudahkah anak-anak menulisnya di buku atau mencatat di catatan kecil? Oke, bagus ya. Nah, sekarang kita belajar apa itu konduksi ya anak-anak. Karena sebenarnya dalam kehidupan anak-anak sehari-hari itu kamu juga sudah mengalami yang namanya perpindahan panas ini. Nah, sebelumnya kalian baca dulu teks yang ada di halaman 76 tentang perpindahan panas secara konduksi. Coba Mbak Karin baca dengan suara yang keras ya. Oke, bagus Mbak Karin, terima kasih. Di dalam teks itu ya anak-anak, apa yang menurut anak-anak informasi penting yang bisa kalian temukan? Oke, konduksi adalah peristiwa menghantar panas yang tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Bagus. Nah, agar kalian lebih paham lagi tentang peristiwa konduksi, silakan pilih satu teman untuk menjadi teman satu kelompokmu. Jadi satu kelompok 2 orang. Oke, sudah? Lalu siapkan alat dan bahan yang sudah Bu Sela informasikan kemarin. Ada termos kecil berisi air panas, gelas bening, dan juga ada sendok besi. Setelah itu Bu Sela akan membagikan LKPD ini, yang di dalam LKPD ada cara kerja yang harus kamu ikuti. Jadi satu anak menuangkan, satu anak mengamati dan mencatat. Silahkan dikerjakan dulu. Sebagai informasi tambahan, di sini juga ada lembar catatan yang harus kamu tuliskan dan beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab untuk menarik kesimpulan dari pengamatan yang sudah anak-anak lakukan. Kalau ada yang tidak tahu atau yang belum jelas, boleh bertanya. Itu Mbak Karin, coba hati-hati dalam menuangkannya. Coba Mas Zaki jangan ramai sendiri, diamati dan sendoknya dipegang. Apa yang terjadi pada sendok? Jangan lupa ditulis ya. Nah, sudah semuanya? Silahkan, saya meminta 3 perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya. Tadi teman kamu sudah mempresentasikan bahwa peristiwa yang kalian lakukan ini sebagai contoh dari kegiatan konduksi. Hari ini kita sudah belajar apa aja sih? Informasi penting dalam bacaan, lalu juga ada mencatat informasi penting, kata kunci, dan perpindahan panas. Ada 3 ya anak-anak. Ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, untuk memahami sebuah bacaan, kita harus menemukan informasi yang sangat penting di dalam teks bacaan. Dan juga ada 3 macam perpindahan panas, yaitu konveksi, konduksi, dan juga radiasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Kalau begitu, pembelajaran Bu Sela tutup. Dan jangan lupa nanti di rumah belajar ya bersama Bapak dan Ibu ya. Coba Mas Revan, silahkan dibimbing berdoa, kita berdoa lalu pulang. Selamat siang dan sampai jumpa besok hari.